Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Pelajaran kedua, kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama simak video pembelajarannya. Pada materi ini kita akan belajar mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terus yang kedua sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Yang pertama kita akan belajar mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya diutus untuk manusia saja. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir juga sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yang sudah tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 46, wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Artinya, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, tugas Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, syahidan, berasal dari bahasa Arab yang berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman kelak. Terus yang kedua, mubasyiran, berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Terus yang ketiga, naziran, berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wada'iyan ilallah, berasal dari bahasa Arab yang berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sirajan munira, berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad SAW ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dalam ajaran Islam. Selanjutnya kita belajar sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya dalam bahasa Arab yaitu jujur dan benar. Lawannya adalah kizib yang artinya adalah berdusta. Kemudian sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Kebalikan dari amanah adalah khianat, yang berarti mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Dan itu tidak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang ketiga yaitu tabligh, dan artinya menyampaikan.
Setiap nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil bagi Nabi Muhammad SAW bersifat kitman atau menyembunyikan. Terus selanjutnya sifat Rasulullah adalah fatonah, yang artinya adalah bijaksana atau cerdas. Seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh umatnya, sehingga para nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas dalam mengambil sebuah keputusan yang dihadapinya. Maka mustahil bagi nabi dan rasul bersifat baladah atau artinya bodoh. Terakhir, mengenai beberapa akhlak mulia yang menjadi kepribadian Rasulullah SAW sebagai rahmat seluruh alam. Antara lain yakni santun dalam berbicara, kemudian santun terhadap sesama, dan Nabi Muhammad SAW bersifat toleran terhadap sesama. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemaaf. Tidak pernah Rasulullah itu memiliki sifat dengki ataupun sifat dendam kepada orang lain. Maka dari itu, dari sifat-sifat mulia tersebut, kita harus mencontoh sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Berbakti kepada orang tua, juga belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.